Rajang siang pun api gatre niki jero bendesa. Siang nia. Becik-becik rena sering mangkin nggih. Nggih. Nah niki barangkali titiang nganggen bahasa Indonesia kidi kenten nggih jero bendesa niki nggih. Nggih niki barangkali wonten masyarakat sane durung uning niki jero bendesa. Sira ki sane ring studio sane mangkin walaupun niki minggu lalu jero bendesa sampun tampil utawi niki sampun rawuh ring RPKB FM Bali. Barangkali niki masyarakat wonten sane durung uning durus berkenalan dengan niki jero bendesa. Titiang gumanti ketekayana pinake Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sapunika. Nggih, semua niki perkenalannya niki majang ring jero Bendesa Madya niki sane luar biasa sebenarnya niki sibuknya kenten nggih. Sakewan niki sane mangkin tampil ring studio RPKB FM Bangli jagi ngicenen informasi menarik niki nggih tentunya niki tidak jauh-jauh dari desa adat kenten nggih. Sane mangkin topik kita ring raina sane mangkin niki wonten penyuratan awik-awik desa adat di Bali kenten nggih jero Bendesa Madya niki nggih langsung ya mantan titiang penasaran niki ingin bertanya katanya niki sebenarnya awik-awik niki napi sih sebenarnya katanya barangkali niki wonten masyarakat sane sampun lintang pisan niki ring luar Bali kan minta bang niki bisa dijelaskan dulu niki majeng ring jero bendesa niki durus jero Bendesa Madya inggih awik-awik punika gumanti sampun wonten saking nguni gitu awik-awik punika gumanti wantah aturan nih aturan sane kekaryanin oleh desa adat punika meangge ngiket punika makesami krama ring wewidangan desa adat punika dados nenten dados puniki awik-awik ring desa adat tertentu angin ke desa adat sane tiosan enten dados punika niki awik-awik punika ring suang-suang desa adat kekaryanin oleh desa adat keangge oleh desa adat irike napi mahawinan desa adat buat pisan perlu sekali membuat awik-awik duaning ring desa adat sareng akeh ring desa adat ring kewentenane metios-tiosan nah sane mangkin sumangdene wenten utawi tercipta keharmonisan ring desa adat punika raris kekaryanin awik-awik dadosnya awik-awik puniki gumanti tujuan pisan wantah pacang ngardi kasukertan ring desa adat kasukertan puniki meartos mangdene wenten keharmonisan di desa adat kedamaian di desa adat sampun kita kemajuan di desa adat nike sinalih tunggil akeh malih napi wasan tujuan pacang mekarya awik-awik punika undang nepisan awik-awik punika wantah angin napi wasane ngardi kasukertan ring sajeronin pariangan kasukertan ring pawongan kasukertan ring palemahan punika nggih becik pisan niki jero bendesa niki sampun disampaikan niki nggih awik-awik niki napi tujuannya niki becik pisan taler diwawu kentan nggih nggih sane mangke niki titiang penasaran taler niki ring Bali niki wonten awik-awik nah yening menasional kentan dados dibilang seperti niki di Indonesia niki wonten aturan nah ini awik-awik sareng aturan niki apakah ada kaitannya niki jero bendesa napi kaitannya paikatane hubungannya
antara awig-awig desa adat sareng peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia puniki. Niki perlu pisan, buat pisan puniki. Ring Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia puniki sinalih tunggil pasal puniki, pasal 18B ayat 2 nyihnayang di kesurat sekali puniki bahwa negara mengakui dan menghormati semua kesatuan-kesatuan masyarakat adat termasuk hak-hak tradisionalnya. Jadi di sini ada kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini kita, dalam konteks pembicaraan kita tentu desa adat, kesatuan masyarakat ke desa adat di Bali gitu. Nah, kemudian hak-hak tradisionalnya apa? Hak-hak tradisional di desa adat antara lain membuat aturan, kemudian melaksanakan aturan itu, kemudian juga ngajegan aturan itu yang namanya awig-awig. Jadi awig-awig ini diakui dalam tata hukum di Indonesia. Apalagi dengan adanya Perda 04 2019, awig-awig itu semakin kuat posisinya, keberadaannya, eksistensinya di Bali. Punika nih ya. Inggih, suksema niki jero bendesa menarik pisan niki. Titiang wau juga niki uning ngatan niki. Nggih, sanemangken titiang entaken malih niki. Nah, untuk proses penyuratan awig-awignya niki. Nah, bagaimanakah proses penyuratan awig-awig niki jero bendesa? Apakah sama seperti pembuatan aturan yang ada di Indonesia, kita melibatkan mungkin DPR dan lain sebagainya. Nah, ini karena berkaitan dengan desa adat, apakah niki perlu disaksikan dengan klien-klien ataukah bagaimana niki jero bendesa? Itu memang adanya tumbuh dari desa adat, dibuat oleh desa adat, kemudian dilaksanakan oleh desa adat tanpa intervensi dari manapun. Tanpa intervensi dari manapun, itu terkait dengan awig-awig tersebut. Nah, kemudian seperti apa proses tahap-tahapan pembuatan awig-awig di desa adat di Bali? Itu paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tahap persiapan. Di dalam persiapan ini kita tentu yang pertama kita lakukan dalam persiapan ya pertemuan. Pesamuan. Samuel kita di desa adat mengundang seluruh kerama yang ada. Pertama ya tujuannya agar semua pada maklum, mengetahui bahwa akan ada penyuratan awig-awig. Yang berikutnya tentu tujuannya adalah untuk memohon persetujuan dari keramu. Apakah keramu setuju atau tidak? Itu jadi memang kita perlu terkait dengan di persiapan ini hanya di pihak internal saja dulu. Jadi tokoh-tokoh perjuru, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa adatnya itu aja dulu. Tahap berikutnya baru nanti akan melibatkan pihak eksternal, para ahli dan lain-lainnya. Itu tahapan persiapan. Lanjut, Malik. Kalau persiapannya sudah pertemuan, kemudian masih dalam tahap persiapan adalah pembentukan panitia. Panitia untuk penyuratan awig-awig.
Nah niki jero bendesa untuk penentuan panitianya niki dipilih langsung oleh sira niki. Nah, panitia tentu dipilih oleh krama pasti sangkep samu itu yang akan menentukan. Pertemuan itu yang akan menentukan siapa-siapa yang boleh menjadi panitia. Kemudian tentu di sini harus dipilih orang-orang yang mempunyai kapabilitas, kemampuan terkait dengan awig-awig. Misalnya, mungkin di desa adat tersebut ada krama kita yang memang basicnya sarjana hukum gitu misalnya. Itu bisa dipakai. Atau memang sudah berkali-kali ikut entah di mana, itu misalnya ikut dalam pembahasan tentang awig-awig. Dan panitia untuk diperhatikan adalah keikutsertaan para ibu-ibu wanita dan juga para generasi muda. Mengapa hal ini perlu? Ibu-ibu dan generasi muda jangan sampai dalam substansi nanti awig-awig hak-hak perempuan itu nanti terabaikan. Jadi biar ada yang mewakili. Biasanya itu kurang mendapat perhatian. Biasanya wanita-wanita yang hadir atau yang jadi panitia itu adalah bapak-bapaknya saja. Krama ngarep, krama istri tidak. Kemudian mengapa generasi muda? Karena generasi muda inilah nanti yang akan melaksanakan ke depannya. Biarkan generasi muda ini ikut dalam pembahasan awig-awig, seberapapun kemampuan mereka, tapi mereka akan tahu, akan mencatat nanti dalam ingatannya pada saat membahas tentang substansi A gitu misalnya, oh begini prosesnya dulu, diskusinya seperti kayak ini, sehingga nanti pada saat mereka menjadi krama ngarep gitu, mereka sudah tahu, oh gini latar belakangnya, jadi pelaksanaan awig-awig itu akan menjadi lebih bagus. Karena sudah terbayang katanya. Sudah terbayang dengan begitu. Lanjut malih, Benten malih. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya, persiapan tadi sudah ya. Kemudian tentu tahapan berikutnya, kalau sudah ada panitia ini itu memang perlu diisi wawasannya terkait dengan awig-awig. Jangan sampai nanti tidak tahu atau kurang wawasan terhadap awig-awig sehingga nanti produk awig-awig yang dihasilkan nanti akan kurang pas, kurang berkualitas. Kurang pas, kurang berkualitas pastinya. Mungkin akan ada kontradiksi antara desa mau caranya dengan Bali mau cara atau negara mau tata. Inilah harus mempunyai wawasan yang luas panitia itu agar sinkron katanya. Agar sinkron adanya. Nah, itu untuk bila perlu terkait dengan peningkatan kapasitas, peningkatan pemahaman panitia. Ini bukan panitia saja yang hadir, seluruh krama desa adat, ya, seluruh krama desa adat bersama-sama dengan panitia itu ikut dalam apa namanya, paruman, peningkatan atau paruman itu. Di sini ya perlu dihadirkan para orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan tentang keberadaan awig-awig di Bali gitu. Dalam pelaksanaan itu ya tentu saja menginventarisir terkait dengan awig-awig yang sudah ada. Kalau itu awig-awignya belum tertulis, ya mencari dulu informasi.
mencari informasi seperti apa aweg-aweg yang ada di desa adatnya. Kalau itu sudah ada aweg-aweg tertulis, itu diperiksa aweg-aweg tertulisnya itu, jadi bagian mananya, sargah mananya yang perlu diperbaiki. Jadi ini cukup rumit memang untuk membuat kesatuan tafsir. Di panitia itu ada seksi-seksi, ada bage-bagenya masing-masing tergantung nanti panitia. Nah, panitia ini lupa kami sampaikan tadi, panitia itu di-SK-kan oleh Bendesa adat. Bendesa adat lah yang meng-SK-kan panitia tersebut. Kemudian SK-nya tersebut juga ada masing-masing semacam urian tugasnya apa. Seksi ini tugasnya misalnya apa, misalnya tentang periangan, seksi ini tentang powongan, seksi ini tentang, dan tergantung situasi masing-masing di desa adatnya. Itu. Nah, selanjutnya apabila pelaksanaan sudah, ini kan dari prejuru, Bendesa dan jajarannya perlu melakukan semacam evaluasi. Jadi dievaluasi kegiatannya sejauh mana, apakah ada hambatan atau tidak, itu dipecahkan bersama-sama. Berarti kan sudah persiapan pelaksanaan evaluasi. Setelah dievaluasi, ini baru tahapan nanti persiapan untuk nyobiahan. Setelah awik-awik nikah selesai. Awik-awik selesai, draftnya sudah ada, komplit sudah draftnya komplit. Ini perlu ke Paruman lagi. Paruman Kramo ini yang akan nguah-nguahin lagi apakah sudah sesuai dengan kehendak Kramo atau belum. Apakah Kramo sudah oke? Nah, di sini perlu ditekankan dalam paruman itu berarti aweg-aweg atau draft aweg-aweg yang sudah verifikasi, yang mungkin sudah beberapa kali verifikasi di MDA. Apakah MDA kecamatan, kabupaten, termasuk MDA provinsi? Maksudnya disampaikan di sini, ini agak riskan memang. Kalau aweg-aweg itu sebelum diverifikasi, sebelum diregistrasi apalagi, sudah disampaikan ke Kramo dan Kramo sudah sumuyuk, cumpu, sudah menyetujui draft aweg-aweg itu, kemudian baru diverifikasi, baru diperiksa oleh MDA, ini akan berat nanti. Karena kadung sudah disetujui dalam paruman Kramo, kemudian langsung nanti diperiksa ternyata salah. Ini yang akan menjadi masalah gitu. Kalau sudah ACC tim verifikasinya sudah oke, baru nanti disebarluaskan di kesobiahan di Paruman. Dan termasuk juga setelah itu di kesobiahan, baru kemudian aweg-aweg yang sudah kecumpuanin disetujui oleh Kramo itu baru diregistrasi. Begitu, registrasi di dinas PMA namanya. Itu proses tahapan-tahapan pelaksanaan penyuratan aweg-aweg. Demikian ya. Niki luar biasa niki. Ternyata prosesnya lumayan panjang niki jero Bendesa. Niki yang ingin tiang tanyakan malih niki. Nah,
yang dicantumkan dalam awik-awik tersebut niki kan menyangkut berbagai hal niki nggih Jero Bendesa. Nah, apakah boleh jika ada pendapat dari masyarakat yang mungkin nanti disampaikan oleh peserta rapat nike, nah apakah boleh itu masyarakat berpendapat seperti apa ataupun memberikan masukan niki Jero Bendesa? Panitia sudah menggodok draft. Draft ini kemudian ke Sobiah disampaikan di Paruman. Paruman itu tentu memang tujuannya untuk menampung aspirasi, pendapat, bahkan kritik dari Krame. Kalau masukan-masukannya itu kira-kira sudah disetujui pula oleh peserta Paruman, ya itu akan masuk. Harus itu. Jangan sampai itu menutup aspirasi keinginan dari Krame terkait dengan substansi awig-awig yang diinginkan. Harus itu. Apa perlu mendapatkan penekanan terkait dengan pencantuman tipe desa adat dalam pembuatan awig-awig nike? Mengapa perlu tipe desa adat dicantumkan dalam awig-awig? Itu tipe desa adat akan menentukan paus-paus berikutnya, hal-hal berikutnya terkaitnya. Karena memang kalau tipenya desa adat tua itu misalnya uraiannya akan berbeda nanti. Kalau desa adat tadi yang tua itu atau Bali Age. Kalau desa adatnya Apenage itu apalagi desa adat Anyar, uraian berikutnya akan berbeda. Jadi tata periangan, tata pawongannya, tata pelemahannya itu sedikit berbeda itu. Itulah makanya tipe desa adat itu harus memang dicantumkan. Memang masalahnya banyak Krame di desa-desa adat terkadang kurang paham terkait dengan tipe desa adatnya sendiri. Apakah termasuk Tua, apakah termasuk Bali Age atau Apenage? Tokoh-tokohnya sendiri tidak tahu, apalagi masyarakatnya, Kramenya juga tidak tahu. Ini tentu akan berakibat fatal ke depannya. Apa yang telah diwariskan oleh leluhurnya akan menjadi punah nanti di sana. Sedangkan kita di Majelis Desa Adat dan semua desa-desa adat di Bali harus ngajagan warisan leluhur, warisan tetua kita di Bali. Kalau memang itu tipe desa adat tua, cantumkan desa adat tua. Nanti akan yang lainnya akan mengikuti. Kalau desa adat Apenage, cantumnya itu akan mengikuti nanti. Dan seterusnya desa adat Anyar. Seperti tipe-tipe desa adat yang sudah kami jelaskan pada kesempatan terdahulu, kami perlu ulang sekali lagi bahwa desa adat tua yang dalam perda desa adat tua namanya, atau desa adat Bali Age atau desa adat Bali Mula, itu adalah desa adat yang ada, yang dibentuk itu sebelum kedatangan Majapahit. Jadi itu adalah desa adat tua. Dalam praktek kepemerintahannya ya praktek pemerintahan sebelum Majapahit. Misalnya dalam kepemimpinan di desa adat itu memakai sistem ulu apad. Jadi ulu apad yang dipakai ada saing di sana, atau kalau istilah-istilahnya untuk lebih memahami ada kubayan, kubau, singgukan dan lain-lainnya di bawahnya itu. Sedangkan desa adat Apenage adalah desa adat yang ada setelah kedatangan Majapahit di Bali. Setelah kedatangan Majapahit ke Bali, berarti desa adatnya menyesuaikan dengan
pemerintahan atau desa adat, desa-desa yang ada di Majapahit. Jadi tata pemerintahannya termasuk antara lain prajurunya itu ya ada seperti yang sekarang, ada Bendese, Patajo, apalagi. Jadi simpel itu. Mungkin 4 orang atau beberapa orang yang selaku prajuru gitu. Kalau yang tadi di Baliage kan banyak orang. Kalau di sini agak simpel. Ini biasanya kalau Baliage biasanya ada di pegunungan. Apenagenya ini biasanya di Bali dataran. Itu pasti Apenage. Itu mengikuti pola pemerintahan Majapahit. Gitu. Sedangkan kalau Anyar lain lagi. Dan yang membingungkan kadang-kadang kan di desa adat itu adalah yang kombinasi yang mungkin. Bukan membingungkan, itu yang banyak dipilih. Desa adat tuanya tetap dipakai, desa adat Apenagenya tetap dipakai. Misalnya dapat kita lihat Kubayan, Kubau, Cingukan dan rentetnya tetap ada, tapi Bendese, Petajo itu juga ada. Jadi dua perangkat kepemimpinannya digabung menjadi begitu. satu. Menjadi satu itu tentu diatur sedemikian rupa agar harmonis jalannya. Apakah urusan pertanahan niki juga masuk dalam dimasukkan juga dalam aturan utawi niki awik-awik yang dibuat niki seperti napi niki jero Bendese? Apakah mengatur orang-orangnya saja ataukah lahan-lahan juga? Nah, niki bisa dijelaskan dulu sedikit. Sebagian besar wicara adat atau masalah-masalah yang ada di desa adat itu awalnya adalah masalah tanah. Oleh karena itu dalam menyusun awik-awik ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Semua serius, tapi ini harus mendapatkan atensi yang betul-betul lah. Lebih serius lagi. Lebih serius lagi karena sering menimbulkan sumber wicara adat. Apalagi kita harus ketahui sekarang, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, apakah aturan dari Kementerian Pertanahan, ya, dari Menteri Agraria, desa adat dapat sebagai subjek hukum, dapat sebagai subjek kepemilikan hak kolektif atas tanah. Jadi dalam sertifikat udah boleh. Yang sebelumnya memang tidak boleh. Yang sebelumnya yang boleh mengatasnamakan sebagai pemilik tanah adalah hanya pura dulu. Pura sajalah dulu. Adi pura, dua-dua pura atas nama pura. Sedangkan desa adat itu dulu belum boleh menggunakan atau selaku pemilik dulu. Kemudian dengan aturan yang saya sampaikan tadi itu boleh. Apalagi dengan adanya Perda nomor 4 2019, desa adat sudah dicantumkan di sana dalam Perda 04 2019 adalah sebagai subjek hukum gitu. Artinya desa adat sudah dapat mengatasnamakan kepemilikan itu atas nama desa adat. Tentu kepemilikan kolektif di sana. Itu terkait dengan tanah. Perlu sekali ini memang tanah kita sudah banyak kecolongan dulu karena belum ada aturannya. Jadi tanah-tanah paderuyan desa adat itu
sertifikatkan atas nama pribadi, ini kan riskan. Ini justru akan menimbulkan permasalahan. Menimbulkan permasalahan. Betul pisan. Nah niki terkait dengan awig-awig yang tadi nike. Nah niki kenapa sih awig-awig yang dibuat niki harus diverifikasi dan juga diregistrasi oleh provinsi. Sedangkan awig-awig niki kan dibikin di bawah seperti niki untuk mengatur krama-krama yang di bawah. Nah niki kenapa harus isi registrasi provinsi juga. Nah niki memang harus diperlukan sekali, memang wajib seperti ini kan juru